Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Rijal Abdillah SPCMA ya. Kebetulan kali ini saya akan mengkaji tentang bahasan filsafat manusia ya. Tentang kehendak untuk berkuasa atau will to power and Ubersman atau Superman atau manusia unggul. Nah, kira-kira ini gagasan filsafatnya siapa ya? Ya, mari kita simak. Anda pasti tahu yang namanya, pernah mendengar ya, setidaknya pernah mendengar yang namanya Nietzsche atau Wilhelm Friedrich Nietzsche. Dia seorang yang anti terhadap Tuhan. Nah, ini kayaknya kalau mendengar nama anti terhadap Tuhan kayaknya gimana gitu ya. Oke, mari kita saksikan di sesi kali ini ya. Jadi Nietzsche ini seorang filsuf klasik juga seorang filologi ya, salah satu kajian sastra ya. Makanya ada salah satu karya Nietzsche yang terkenal yaitu Nyanyian Zarathustra. Ini terinspirasi dari filsafat timur di India ya, yang kebetulan menginspirasi tentang filsafat moralnya. Jadi namanya Nietzsche ini mengguncang publik di seantero Eropa ya pada saat itu awal abad ke-19, yang kebetulan dia lahir di Prusia tahun 1844 di daerah Rocken ya, dekat dengan apa namanya provinsi Saxony. Nah, tulisan-tulisannya sangat menggugah para ilmuwan-ilmuwan yang ada di Eropa saat itu. Khususnya dia mengkritik tentang moralitas, mengkritik tentang agama ya. Kemudian budaya kontemporer yang berkembang saat itu, misalnya dia suka dengan peribahasa, majas, metafor, ironi ya, dan kajian filsafat juga sangat unik ya, kematian Tuhan ya. Ini seringkali dijadikan apa namanya? Apa ya? Bukan bahan lelucon. Seringkali dijadikan adagium oleh mahasiswa. Ya, saya juga jadi ingat dulu waktu zaman mahasiswa, Tuhan telah mati gitu. Wah, ini ada apa nih? Mari kita simak ya. Oke. Nietzsche juga membahas tentang keabadian. Ya kan, jadi keabadian, sakit, yang maksud keabadian di sini adalah sakit yang tak kunjung sembuh, keadaan yang sakit yang boleh dibilang sangat-sangat menderita ya. Ini diakibatkan karena berbagai faktor, misalnya kesalahan orang itu sendiri ya, tidak apa namanya, tidak nyenengin apa namanya, misalnya tidak nyenengin tetangganya atau tidak nyenengin orang lain, sering nyakitin orang lain, sehingga ya kesalahannya itu berwujud keadaan sakit yang terus menerus tak kunjung sembuh. Kemudian Superman tadi atau Ubersman ya, manusia unggul. Dan yang apa nama, yang tentunya tadi sudah saya singgung, yaitu kehendak untuk berkuasa atau will to power ya, ini dia. Oke. Jadi filsafatnya Nietzsche ini fokusnya adalah pada cara memandang kebenaran, atau lebih dikenal dengan istilah perspektivisme, bagaimana memandang kebenaran itu sebagai hal yang benar gitu. Tapi ini berbeda konteksnya dengan kebenaran mutlak ya. Nah, jadi di sini makanya Nietzsche dalam apa namanya Spart Zarathustra, Nyanyian Zarathustra, menulis tentang bagaimana Tuhan itu Tuhan itu dibunuh atau sang pembunuh Tuhan. Kenapa demikian? Karena sebenarnya Nietzsche ini gagasannya muncul ketika menyerang agama Kristen. Ya, gitu. Tuhan telah mati. Jadi agama Kristen itu hanya membawa apa istilahnya, membawa candu. Jadi untuk apa orang itu beribadah ke gereja, tetapi sejatinya dalam konteks kehidupan sehari-hari dia tidak bisa mensejahterakan sesamanya. Hidupnya tidak penuh dengan istilahnya saling tenggang rasa, saling toleran. Yang ada justru malah orang jadi semakin sewenang-wenang, merasa dirinya paling benar. Ya, inilah yang sangat disayangkan oleh Nietzsche. Apa artinya kalau begitu sembahyang? Apa artinya apa namanya, pergi ke tempat ibadah? Nah, ini makanya wah, jangan-jangan Tuhan telah mati di benaknya dia. Inilah yang harus digarisbawahi. Jadi Tuhan telah mati itu bukan berarti Tuhan itu tidak ada atau dia seorang ateis, tidak ya. Pada dasarnya sih memang ya, dalam apa namanya, kalau dilihat dari apa namanya lingkup keluarganya, dia orang yang sangat, keluarga yang sangat religius, namun memang pemikiran-pemikiran, kemudian apa namanya, lingkungan di sekitarnya itulah yang membentuk dia menggagas apa namanya konsep tentang will to power and Ubersman atau manusia unggul. Nah gitu. Nah, ini menarik untuk dikaji ya.
Jadi selain itu Nietzsche juga sangat muak terhadap otoritas yang berlebihan. Dari siapa? Jadi orang-orang yang apa namanya? Jadi orang-orang yang ya istilahnya gemar akan keduniaan. Nah, ya ini menarik ya. Jadi kalau belajar tentang filsafatnya sini harus hati-hati. Kalau saya dulu teringat mendiang Prof. Damarjati Supajar dari UGM bahwa orang kalau belajar filsafat yaitu harus agamanya harus kuat dulu, betul sekali. Jadi harus kuat dulu. Justru dengan agama apa namanya kita mendalami agama dengan baik, kemudian filsafat dengan baik, kemudian tasawuf, maka akan seimbang. Artinya apa? Orang yang sudah belajar agama dengan baik, kemudian filsafatnya baik, tasawufnya baik, maka nah dia akan ya saya tidak mengatakan semakin baik ya. Dia bisa lebih berpikir secara kritis, secara logis seperti itu. Ini hanya konsep sekali lagi. Tapi perlu digarisbawahi karena ini semata-mata hanya teori yang terkadang ya seringkali disalahartikan nih khususnya oleh mahasiswa. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya itu tadi kenapa Nietzsche berusaha untuk membunuh Tuhan karena itu tadi ada ketidaksewenang-wenangan, ada proses dekadensi moral pada saat itu yang Nietzsche khawatir jangan-jangan dia ibadah tetapi hatinya ya kan tidak apa namanya tidak menyatu dengan keadaan sosial. Jadi boleh dikatakan hablum minallahnya oke, misalkan kalau dalam konteks Islam ya hubungan dengan Allah oke, ibadah rajin, misalkan bulan puasa sholawat taraweh rajin, tetapi dalam konteks hablum minannasnya kurang, hubungan antar sesamanya kurang, bahkan hablum minal alamnya kurang dengan apa namanya dengan alam dan sekitarnya, sering membuang sampah sembarangan. Nah itu yang dikhawatirkan oleh Nietzsche pada saat itu, sehingga buat apa orang pergi ke gereja tetapi ya dengan lingkungannya sendiri, dengan apa namanya orang lain dia bertindak sewenang-wenang, sering menyakiti sesama. Nah itulah makanya orang cenderung ingin meraih kekuasaan, ya kan, makanya disebut sebagai will to power dan menjadi manusia yang unggul, sehingga wah siapa yang mau mengalahkan saya. Katakanlah fenomena yang sekarang yang ngetren misalnya flexing ya, pamer harta. Semakin kaya semakin dia bisa istilahnya mengumpul uang sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara lah. Dia merasa bahwa dirinya yang paling sukses, paling kaya, walaupun ya udahlah banyak orang-orang yang merasa dirugikan. Ini yang dalam konteksnya itu disebut sebagai will to power atau apa namanya Ubersman, manusia unggul, seperti itu ya. Oke. Kemudian Nietzsche juga sebenarnya menggagas teori ini karena ada trauma masa kecil ya. Trauma masa kecil yang dimana dalam lingkungan keluarganya terdapat figur-figur yang dominan. Figur dari kakek, nenek, ibu, serta saudara perempuannya. Yang kayaknya ini harus dikaji ulang nih. Kenapa? Karena keluarga itu sangat normatif sekali. Tadi saya bilang, ini Nietzsche itu keluarganya sebenarnya sangat religius, sangat normatif. Nah ini berlawanan dengan Nietzsche karena dia merasa bahwa lah kenapa sih ibadah, tetapi ya itu tadi lingkungan sosialnya kok masih nggak bener yang itu, masih saling apa namanya merasa paling benar. Nah itu yang dikhawatirkan oleh Nietzsche, sehingga ini karakter Tuhan ini harus dibunuh. Artinya kalau saya pahami sebenarnya dipinggirkan dulu ya kayaknya ngeri banget, dipinggirkan dulu. Nah kita fokus ke apa kekurangan kita dalam kehidupan sehari-hari, misalnya apa namanya kita seringkali memberi sedekah, memberi apa namanya santunan kepada orang yang membutuhkan, atau kita seringkali membuat tetangga kita sakit. Wah ini kayaknya harus di apa namanya harus ya kita harus memperbaiki diri lewat itu kan bisa. Nah betul sekali, orang yang mabuk agama harus banget dicekcokin filsafatnya sih, betul. Ini karena memang ya sekarang fenomenanya seperti itu ya. Jadi artinya seolah-olah agama itu dipaksakan masuk ke dalam keinginan dirinya sendiri, kemauan dirinya sendiri. Ya kalau dalam konteks politik Tuhan itu dipaksa masuk agar mau mengikuti kemauannya dia, padahal Tuhan udah maha segalanya ya. Nah ini. Nah, kemudian hal yang menarik lagi dari Nietzsche adalah Nietzsche menerima penderitaan ya, penderitaan yang justru membimbing manusia pada subtilitas ya. Subtilitas di sini adalah keagungan tentang eksistensi kemanusiaannya. Ia sendiri ya melewati penderitaan tersebut karena ya dia juga mengalami penyakit ya. Kalau nggak tahu sih penyakitnya penyakit apa, penyakit berat
Akhirnya dia ya harus menerima keadaan dirinya. Dia memahami bahwa ini adalah penderitaan, ya. Artinya bagaimana kemudian dengan yaitu tadi membunuh karakter Tuhan tadi, kemudian menyeimbangkan hal-hal yang sekiranya membuat dia merasa apa ya, merasa ya percuma lah saya ibadah tapi ternyata jauh dengan sesama, jauh dengan makhluk yang lain. Nah, itu yang kemudian menjadi koreksi diri bagi Nietzsche, sehingga manusia itu merasa terasing, merasa terseparasi, ya, separation kalau menurut Nietzsche seperti itu. Jadi gimana caranya agar manusia itu sadar akan dirinya, ya, sehingga bisa mencapai proses self actualization atau aktualisasi diri. Ini sebenarnya ajaran inti dari Nietzsche seperti ini. Jadi jangan salah kaprah, ya, jangan salah bahwa wah Tuhan telah mati. Kayaknya ngeri banget. Dulu zaman saya mahasiswa juga, waduh ngeri juga ini. Oh Tuhan mati, ada apa? Nah, ini seringkali kalau menulis soal yang berhubungan dengan filsafat manusia, khususnya bahasan Nietzsche ini harus benar-benar teliti. Jadi paling tidak wah jelaskan konsep dari ajaran Nietzsche itu aja pasti wah membunuh Tuhan, nah gitu nggak boleh, wah normatif banget jawabannya, wah ini nggak boleh, dosa, ya padahal ya konteksnya saat itu adalah Nietzsche mengalami penderitaan yang luar biasa, ketidaksesuaian, ketidakcocokan mulai dari lingkungan keluarganya, lingkungan masyarakat, ya sosial masyarakat di Eropa pada saat itu, ya. Oke. Oke, saya kira itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin singkat, padat, ini kuliah 7 menit ya tentang manusia unggul, Hubersman dan Will to Power ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.